Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Kamalia akan mempresentasikan mengenai hukum dan moralitas. Pengertian hukum dan moralitas. Hukum adalah peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dimaksudkan untuk dipatuhi oleh segenap masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Sedangkan moralitas adalah suatu kehendak manusia yang ingin melakukan sesuatu yang diproses melalui hati nurani. Yang selanjutnya, mengenai pandangan H.L.A. Hart terkait hukum. Hart mengemukakan bahwa hukum sebagai kesatuan aturan primer dan sekunder. Menurut Hart, hukum dapat dipahami melalui dua tipe aturan, yakni aturan primer, yakni aturan-aturan yang menimpakan kewajiban terhadap orang yang hidup dan dalam suatu sistem hukum, dan aturan sekunder yang oleh Hart dibagi menjadi tiga, yaitu aturan pengakuan, rule of recognition, aturan perubahan, rule of change, dan aturan pemutusan, rule of adjudication. Ketiga aturan tersebut menurut Hart merupakan syarat adanya sebuah sistem. Selanjutnya, pola hubungan hukum dan yang pertama, hukum merupakan bagian dari suatu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama, di mana hukum atau agama merupakan bagian dari ajaran moral agama. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moral umum menurut penganut hukum kodrat terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber kepada prinsip-prinsip kodrat alam atau sunatullah yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari. Yang ketiga, adanya persinggungan atau titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. M. Rashidi menggambarkan persinggungan hukum dan moral dalam dua lingkaran atau circle, di mana ada bagian kedua lingkaran tersebut yang saling berhimpitan. Dalam bagian yang berhimpitan itu, hukum dan moral bersamaan, sedang dalam bagian lain tidak ada persamaan. Menurut J.J.H. Brueging, menggambarkan persinggungan tersebut dalam tiga kotak segi empat yang saling bersambungan, di mana kota di posisi tengah merupakan kotak yang berisi muatan hukum, dan yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral karena kedua bidang tersebut adalah dua aspek yang berbeda, yaitu menurut John Austin, keberadaan hukum berbeda dengan kebaikan atau keburukan hukum. Yang kedua, menurut Van Apeldoorn, kaidah hukum dan moral memiliki tujuan yang berbeda. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, kaidah hukum bersifat heteronom, sedangkan moral bersifat otonom. Artinya orang tunduk pada hukum karena ada kuasa yang memaksa mereka untuk taat tanpa syarat, sedangkan kaidah moral ditaati oleh manusia karena kehendak atau kesadaran diri sendiri. Hukum dan moral memiliki perbedaan tentang daya kerjanya. Kaidah hukum bukan hanya membebankan kewajiban kepada manusia, tapi juga memberikan kekuasaan, sedangkan kaidah moral hanya membebankan kewajiban saja kepada manusia. Fungsi moral terhadap hukum. Moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Moral merupakan sumber hukum. Moral merupakan saran untuk menguji evaluasi keberadaan kaidah hukum. Moral menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya. Yang terakhir, kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum, khususnya aturan-aturan hukum yang sejalan dengan. Yang selanjutnya, fungsi hukum terhadap moral, yaitu mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Yang kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip, dan kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Yang ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Yang keempat, hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Sekian dari saya, terima kasih.